Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqah wa a'addan naro liman asah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia rahmat kepada kita sekalian. Di antaranya kita diberi kesehatan. Alhamdulillah pagi ini PW Persisi Jawa Barat khususnya kepada saya disampaikan tugas untuk menyampaikan pembahasan di Arisalah TV ini. Ini baru yang pertama, insya Allah ke depan akan disusul oleh para daiyah yang lainnya yang termasuk di daiyah PW Persisi Jawa Barat. Di hari Ramadan yang keempat ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita berharap banyak, mudah-mudahan bulan yang disebut-sebut bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh magfirah, ini mudah-mudahan untuk kita sekalian menjadikan ajang untuk menambah keimanan kita, menambah amal kita, dan sekaligus untuk dibersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kecilnya, yang besarnya, semuanya mudah-mudahan akan menjadi suci kembali diri kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Arisalah TV, di kesempatan ini insya Allah yang akan saya sampaikan adalah pembahasan seputar tobat. Karena tadi juga disebutkan bahwa bulan ini adalah bulan penuh pengampunan. Bahkan kita melihat ada beberapa hadis yang isinya pernah kita lakukan, kalau kita bertobat pada bulan Ramadan ini, maka akan menjadikan diri kita suci kembali. Apa yang disebut tobat? Tobat itu adalah, ada kata-kata bahasa Arab adalah taba yatubu, taubatan. Taba yatubu taubatan. Kalau kata tobatnya disampaikan kepada Allah, maka itu artinya menerima tobat. Yatubu itu artinya menerima tobat. Kalau kata tabanya ditujukan kepada hamba, maka taba yatubu taubatan itu artinya adalah meminta diampunkan atau bertobat. Boleh saya ulangi? Mungkin ulangi. Jadi taba yatubu itu bisa ditujukan kepada Allah. Ketika kata itu digunakan untuk Allah, maka fungsinya adalah menerima taubat. Tapi kalau kata taba yatubu taubatan ditujukan kepada hamba Allah, artinya hamba itu adalah meminta ampun, meminta pengampunan kepada Allah. Maka muncul kata yang lain, Allah itu at-tawwabu. At-tawwabu itu maha penerima taubat. Biasanya suka digandengkan dengan kalimah ar-rahim. At-tawwabur rahim, Allah itu maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Nah, di bulan Ramadan itu ada beberapa amalan yang itu ditujukan kepada kita sekalian, sehingga kita itu dengan amalan tersebut tentu dengan syarat-syarat tertentu, maka dosa-dosa kita akan terkabulkan, terampunkan. Mohon maaf. Ada salah satu ayat Al-Quran, di sini Al-Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat ke-27, surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'adziman. Allah menginginkan untuk menerima tobat kalian. Jadi Allah itu sudah mengatasnamakan tawwabun, artinya bagi siapa yang mau bertobat, Allah siap untuk menerimanya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah dijelaskan, innallaha yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah itu membuka lebar tangannya, dalam artian adalah mengajak manusia yang punya dosa itu bertobat. Kapan Allah membuka tangannya? Bilaili, pada waktu malam. Malam itu di dalam Islam tentunya dimulai dengan adzan maghrib, kemudian diakhiri dengan adzan subuh. Maka di lingkup waktu itu Allah Subhanahu wa taala itu membuka tangannya, mempersilahkan mau di bagian mana manusia hadir untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Katakanlah kalau kita melaksanakan sholat maghrib, maka sholat maghrib itu harus menjadi ajang atau kesempatan kita bertobat.
Karena disebut-sebut, ya dengan sholat itu kita akan menghapus dosa-dosa. Bahkan digambarkan juga di hadis yang lain, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu pada 1 hari 1 malam itu digambarkan seperti seseorang yang mandi di sebuah sungai, dan sungai itu terletak di depan rumahnya. Katakan kita punya rumah, di depan ada sungai, airnya sangat jernih. Maka orang yang rumahnya di pinggir sungai itu, setiap harinya mandi di sungai itu sampai 5 kali begitu. Nah 5 kali, kenapa 5 kali? Karena sholat juga itu kan ada 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Maka ketika digambarkan seperti itu, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Ayabqa min daronihi syai'un?" Apakah ketika seseorang mandi di sungai yang kondisi airnya sangat jernih, kemudian dia membersihkan dirinya, apakah mungkin masih ada kotoran di tubuhnya? Atau kalau orang Sunda bilang menyebutnya daki ya di tubuhnya, apakah mungkin masih tersisa daki? Maka para sahabat para sahabat menjawabnya, tentu tidak akan pernah, karena jangankan mandi 5 kali, mandi 1 kali, 2 kali pun cukup. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada orang yang ahli sholat 5 waktu itu, maka jadikanlah sholat itu adalah pertobatan bagi kesalahan dirinya, begitu. Kembali kepada yang tadi, tobat. Tobat kita laksanakan kapanpun gitu, di luar sholat, di dalam sholat, maka kita juga mengenal ada yang disebut taubatan nasuha, tobat nasuha. Tobat nasuha itu adalah tobat yang sebenar-benarnya. Di antara para ulama menyebutkan bahwa syarat tobat nasuha itu, satu adalah nadamun. Nadamun itu adalah merasa menyesal kemudian diiringi dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Yang keduanya adalah berjanji untuk tidak kembali lagi melakukan dosa-dosa itu, dan yang terakhirnya adalah melakukan amalan yang baik-baik, yang sekiranya amal baik itu bisa mengungguli ya dosa-dosa yang sebelumnya. Andai saja dosa-dosa yang pernah dilakukan berjumlah nilainya 8, maka harus punya nilai 9 paling tidak. Karena nanti ketika ditimbang, pasti yang lebih banyak adalah amalan yang baik tersebut. Nah, di dalam bulan Ramadan, sebenarnya tobat itu bisa kita rasakan setiap saatnya. Karena juga kita kan diancam-ancam atau juga kita diberi jaminan. Ancamannya diantaranya ada, man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zuri, perkataan dosa. Ada orang yang melakukan saum tetapi saumnya jalan, dosanya juga berjalan. Apa itu qaulaz zuri, perkataan dosa? Perkataan dosa bisa kalau orang Bandung menyebut cawokah, berkata cawokah atau jorang, itu sudah disebut az-zuri. Bisa juga menggunjing orang, bisa juga berkata bohong, bisa juga mencaci maki atau seterusnya. Nah, bagaimana dengan orang ini melakukan ibadah saum tetapi dosa juga dilakukan? Sudah begitu, dosa dari perkataan ditambah wal amala bihi. Dilakukan juga dosa yang lainnya. Bisa ia berbuat dosa dengan matanya, berbuat dosa dengan telinganya, berbuat dosa dengan tangannya atau sekujur tubuhnya. Maka di belakang ada semacam ancaman. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada alasan untuk Allah memberi pahala kepada orang yang saumnya seperti tadi. Artinya, orang yang ketika melaksanakan saum itu berarti dia harus berhenti dari dosa-dosa. Dan berhenti dari dosa-dosa itulah yang disebut taubat. Maka ada di beberapa hadis juga, diantaranya ada yang menunjukkan kepada soma. Soma itu adalah saum, itu sendiri. Ditambah juga dengan koma itu berdiri. Tetapi berdiri yang dimaksud di situ adalah sholat tarawih gitu ya. Kemudian ada juga ditambah, ada koma yang lainnya adalah Lailatul Qadri. Berdiri pada malam Lailatul Qadar, yang dimaksud adalah beribadah. Beribadah pada malam Lailatul Qadar. Jadi ada 3 hadis yang redaksinya mirip. Ada syaratnya, tapi syarat utamanya adalah imanan wahtisaban ya, bahwa ibadah itu harus karena iman dan ihtisaban, mengharap ridho Allah semata. 1 saum. Yang keduanya adalah koma Ramadana, yaitu adalah berdiri pada bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih. Sama syaratnya imanan wahtisaban.
Kemudian yang terakhirnya adalah qoma Lailatul Qadri. Cuman qoma di sini tidak diartikan ibadah, tidak diartikan berdiri, tapi justru ibadah diartikannya. Karena orang ketika malam Lailatul Qadar bisa baca Al-Quran, bisa baca hadis Rasul, bisa halaqoh, bisa dzikir, bisa juga hal-hal yang lainnya. Makanya kata-kata qoma diartikan ibadah. Nah, ketika syaratnya dikumpulkan imanan wahtisaban, maka di belakang ada sebuah jaminan yang sangat menggiurkan. Ghufiro lahu ma taqaddama min danbih, maka orang itu akan dimaafkan dari dosanya yang sudah lalu. Jadi inilah yang disebut bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Yang paling jelas Allah itu punya nama tadi adalah At-Tawwabu, Maha Penerima Tobat, dan di sini juga Allah ingin, selalu ingin, makanya tadi membuka tangannya malam-malam. Siapa yang mau datang pada pukul 8 malam, mangga. Siapa yang mau datang pada pukul 10 malam, mangga. Sampai mepet ke waktu subuh, Allah tetap membuka tangannya untuk orang-orang yang pernah berbuat dosa, lantas mencuci dosanya dengan bersih. Katakan, pada malam itu Allah menunggu terus. Tapi si A itu tidak muncul juga, ditunggu tengah malam tidak muncul juga, ditunggu waktu menjelang subuh juga tidak muncul, tetapi Allah tidak bosan adanya ketika ngong adzan subuh, ya. Allahu Akbar, kemudian Allah kembali membuka tangannya di sepanjang hari itu, Masya Allah. Itulah yang digambarkan dengan At-Tawwabu, Allah itu Maha Penerima Tobat. Kata lain dari itu Al-Ghafuru, Maha Pengampun. Ada kata lain juga Al-Ghaffaru, ahli mengampuni Allah itu. Nah, kemudian Allah menunggu pada siang hari tadi. Ditunggu dari per detikkah itu, per menitkah, sampai per jamkah ditunggu. Ketika sampai habis, maka kembali Allah membuka tangannya di malam hari terus saja, tidak pernah berhenti. Di belakang hadisnya hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit di sebelah barat. Artinya sampai kiamat kubro sebenarnya Allah tidak bosan menunggu hamba-hambanya untuk bertobat. Oleh karena itu kita di dalam bulan Ramadan itu jadikan apapun yang kita lakukan itu sebagai bahan untuk kita bertobat. Karena dengan sendirinya ketika kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan, intinya adalah menambah kebaikan. Dan kebaikan itu ketika kita mendapatkan hasilnya, itulah yang akan menutup dosa-dosa kita. Kita mulai dengan sahur. Sahur itu memang hukumnya cuma sunat sih sebenarnya. Cuma sunat, tapi ternyata bukan cuma diartikannya. Justru yang wajib itu akan bertambah baik adanya ketika didampingi dengan sunat. Makanya ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunat. Bagi orang yang beriman tetap haus terhadap pahala-pahala tersebut. Ada kalimat tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Sahurlah kalian itu. Jadi diperintah. Jadi perintah itu ada yang menunjukkan kepada wajib, ada yang menunjukkan kepada sunat. Tasaharu gitu. Saumlah, sahurlah gitu. Sahurlah. Kenapa sahur? Fa inna fis sahuri barokatan. Karena di dalam sahur itu mengandung barokah. Kembali kepada barokah, siapa yang tidak ingin barokah? Barokah itu adalah jaminan kebaikan. Makanya disebut-sebut al-barokatu subutul khairi fi syai'in. Barokah itu adalah tetapnya kebaikan dalam sesuatu. Makan ada barokahnya, minum ada barokahnya. Padahal ketika ditanya apakah orang bisa melaksanakan saum tanpa sahur, jawabannya boleh, sah-sah saja, tapi ada yang kurang. Apa yang kurangnya itu? Kebaikannya, makanya sahur itu dilakukan. Sahur yang mana yang boleh dilakukan itu? Ada yang makan besar di sahurnya itu. Ada yang cuma makan sepotong roti, ada yang juga makan indomie, ada yang satu lagi cuma minum saja, karena itu yang dia mau. Maka itu semuanya jadi sahur. Dengan sahur itu, terutama kita mendapat pahala, maka ketika pahala bertambah, berarti kita bisa menutup dosa-dosa yang lain. Nah, perputaran dari bulan Ramadan itu kan ada yang disebut, mohon maaf ya, kalau di jalan itu ada disebut lampu jalanan ya. Lampu jalanan itu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Dan itu dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada lampu hijau berarti jalan terus. Kalau ada lampu kuning berarti hati-hati, pelan saja. Kalau ada lampu merah maka itu harus berhenti. Di perputaran hari-hari Ramadan itu lampu digunakan. Lampu hijaunya apa? Adalah adzan maghrib. Ternyata untuk menambah kebaikan ketika kita mau berbuka saum, Rasul juga menentukan arah yang baik itu yang mana.
Ibu-ibu kan, ibu-ibu namanya ya kalau sudah masak, kemudian sambil menunggu matangnya nasi atau apapun itu, kemudian kokocok ya istilahnya adalah cuci piring. Nah, cuci piring, cuci apapun yang tadi kotor. Nah, kemudian sedang mencuci piring, tiba-tiba ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah menunjukkan mana yang terbaik untuk orang yang berbuka saum. Maka itu semua pekerjaan ditinggalkan. Langsung, kemudian takjil. Maka arti takjil itu sendiri dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan, adalah mempercepat. Dalam artinya tidak boleh diundur-undur, karena dari tadi kan kita sebenarnya menunggu adzan maghrib. Tapi kenapa ketika maghrib datang, tiba-tiba dia menyelesaikan lagi tugas-tugas yang lain, pada akhirnya menjadi agak terlambat. Nah, itu diantaranya menambah kebaikan. Jadi artinya sunat-sunat yang dicantumkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perputaran hari-hari Ramadan, maka jadikan itu syarat untuk menutup dosa-dosa kita, insya Allah. Kemudian ada ini, apa yang disebut lampu kuning. Lampu kuningnya apa? Lampu kuning itu yang mereka sebut imsak gitu ya. Mereka menyebutnya imsak. Tapi sebenarnya kan di dalam hadis Rasul disebut as-saumu imsakun. Imsak itu justru kalau di dalam hadis mah dinyatakan imsak itu adalah saum itu sendiri. Karena dari kata amsaka yumsiku, imsakan, menahan ya, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, berarti makannya berhenti lah. Kemudian menahan diri dari minum, minumnya juga berhenti. Apalagi yang disebut hubungan suami istri, tidak bisa dilakukan ketika begitu, yang disebut imsak. Tapi imsak di kalangan kita itu artinya bergeser sedikit. Imsak yang dikenal di negara kita ya dimanapun itu, yang disebut imsak itu adalah lampu kuning itu sendiri. Apa lampu kuning? Hati-hati karena sebentar lagi akan ada lampu merah. 10 menit katakanlah sebelum adzan subuh, maka kita harus siap-siap membersihkan rongga mulut dengan gosok gigi, dengan segala sesuatunya, dilanjutkan dengan wudhu. Maka ketika adzan subuh kita tenang saja karena rongga mulut kita sudah bersih dari makanan dan minuman yang tadi. Nah, itu yang disebut imsak. Bolehlah kita gunakan itu seolah-olah lampu kuning, karena itu adalah kesiapan kita untuk supaya ketika datang adzan subuh itu kita tidak repot. Bagaimana kalau kita lagi makan kolak katakanlah, kemudian datanglah adzan subuh itu, maka kita akan kelabakan membersihkan mulut, apalagi itu belum ditelan sebagian, mau diburakkan bagaimana, mau ditelan bagaimana, pada akhirnya kita repot sendiri. Itu adalah kegunaan lampu kuning yang mereka menyebutnya adalah imsak. Dan lampu merahnya itu adalah terakhir adalah adzan subuh. Ketika adzan subuh berlangsung, maka itu menunjukkan bahwa aktivitas makan dan minum itu harus berhenti sama sekali. Nah, para pemirsa, ini hal-hal kecil yang sehari-hari, tapi ada kalanya orang-orang itu tidak banyak meraih keuntungan karena tidak tahu caranya. Seperti tadi ya, mengakhirkan ketika buka saum. Nah, sebaliknya ketika kita sahur, Rasulullah justru mengakhirkan ketika mau sahurnya tuh mengakhirkan. Dalam artian tidak terlalu malam makannya, begitu ya. Menjelang beberapa waktu untuk adzan subuh itulah digunakan untuk sahur. Pernah para sahabat bertanya, berapa lama begitu, yang sahur tepatnya itu berapa lama? Maka menjawabnya tidak dengan waktu, pada waktu itu jam sekian tidak, tetapi kira-kira seseorang membaca 50 ayat saja gitu. Membaca 50 ayat, waktu yang digunakan untuk membaca 50 ayat itulah tepatnya, bagusnya makan sahur. Nah, inilah ya di dalam aturan Islam, di dalam saum Ramadan itu sangat banyak gitu. Keuntungan yang harus kita raih supaya kita tadi benar-benar ketika kita memperbanyak amalan-amalan yang baik itu, mudah-mudahan yang namanya dosa kita jadi terhapuskan karena banyaknya amalan-amalan kita yang baik. Kembali kepada tadi yang disebut tobat. Jadi tobat itu waktunya kapan? Ya, di dunia. Jadi tobat itu ketika kita di dunia. Ketika orang meninggal dunia dengan dosanya, maka itulah yang akan menjadi bahaya bagi dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan kesempatan bulan saum, bulan Ramadan yang sekarang ini ya, khususnya untuk saya, barangkali mudah-mudahan
mudah-mudahan dosa apapun yang pernah dilakukan bisa terhapuskan, terkikis habis, sehingga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang pada akhirnya bisa kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Istilahnya seperti itu, maksudnya adalah terampunkan dari dosa-dosanya. Pemirsa yang berbahagia, barangkali itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti akan ada pertemuan yang lain, juga insya Allah Daiyah dari PW Persisi Jawa Barat ini akan bermunculan insya Allah. Mohon doanya, mudah-mudahan semuanya menjadi lancar-lancar saja. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada pihak Arisalah TV yang senantiasa membantu kami untuk mendakwahkan ilmu yang sudah kami dapatkan. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.